Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Kita berjumpa lagi di dalam kuliah ilmu negara pertemuan ke-8. Di dalam pertemuan ke-8 ini kita akan bahas salah satu unsur dari negara, yaitu unsur wilayah. Ini sangat penting sekali untuk teman-teman pahami karena unsur wilayah ini, terutama wilayah laut, menjadi sangat penting ya, dan juga nanti wilayah udara. Mengapa? Karena nanti akan terkait dengan kewenangan, yurisdiksi, kedaulatan, hak-hak dari suatu negara yang berlaku di dalam hukum internasional, terutama di dalam hukum laut internasional atau yang kita kenal dengan UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea. Yang pertama, teman-teman, yang perlu dipahami dari wilayah negara yang berupa wilayah laut, berdasarkan konvensi hukum laut internasional, wilayah laut tersebut tidak hanya wilayah laut yang ada di atas, tetapi juga wilayah dasar laut. Jadi wilayah laut itu terbagi atas wilayah yang dikuasai oleh negara dengan laut yang tidak dikuasai oleh negara. Jadi harus diperhatikan ada laut yang dikuasai oleh negara dan laut yang tidak dikuasai oleh negara. Laut yang dikuasai oleh negara termasuk juga dasar lautnya. Nah, sekarang kita akan pelajari satu persatu zona-zona wilayah laut, apa konsekuensi hukum di dalam zona-zona wilayah laut tersebut. Ini yang harus benar-benar teman-teman pahami. Teman-teman harus ingat ada 8 zona laut yang masing-masing memiliki pengaturan tersendiri di dalam United Nations Convention Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982. Yang pertama yaitu dengan laut pedalaman atau internal waters. Yang kedua perairan kepulauan atau archipelagic water. Yang ketiga laut teritorial atau territorial waters. Yang keempat yaitu zona tambahan atau contiguous waters. Yang kelima zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang sudah sering kita dengar. Berikutnya yang keenam adalah landas kontinen atau continental shelf. Yang ketujuh laut lepas atau high seas. Dan yang terakhir laut yang tidak masuk ke dalam yurisdiksi negara manapun, yaitu kawasan dasar laut internasional atau International Seabed Area. Kita akan bahas satu persatu dengan cepat karena bahasan kita masih sangat banyak sekali, teman-teman. Yang pertama tentang perairan pedalaman. Jadi perairan pedalaman ini berada di dalam garis pangkal wilayah suatu negara, jadi masih berlaku kedaulatan penuh suatu negara dan kedaulatannya sama dengan kedaulatan di daratan. Nah, itu kata kuncinya, kedaulatannya sama dengan kedaulatan di daratan. Intinya apa? Berlaku hukum-hukum publik yang ada di darat sama dengan yang ada di internal water. Dan juga harus dicamkan di dalam internal water ini, perairan pedalaman ini tidak ada hak lintas damai, kecuali kawasan perairan pedalaman yang terbentuk karena penarikan garis dasar lurus. Nanti kita akan lihat alur laut kepulauan yang ada di wilayah Indonesia, ada 3 alur laut. Berikutnya, laut teritorial. Berdasarkan United Nations Convention Law of the Sea UNCLOS 1982, negara-negara pantai mendapatkan tambahan wilayah sepanjang 12 mil laut dari garis pangkal, dan ini merupakan tambahan yang sangat signifikan kalau kita bandingkan dengan era sebelum UNCLOS di masa penjajahan Belanda yang kita kenal dengan zona maritim TZMKU, di mana kita hanya mendapatkan 3 mil laut dari masing-masing pulau, sehingga sangat membahayakan kedaulatan negara Indonesia karena kita lihat di tengah-tengah perairan Indonesia ada perairan internasional dan tentunya itu sangat bertentangan dengan kedaulatan dan kepentingan nasional. Sehingga dengan adanya UNCLOS 1982 ini kita memiliki tambahan wilayah yang signifikan, tidak hanya perairan pedalaman tapi juga ada tambahan 12 mil laut, 12 nautical mile yang itu menjadikan kepentingan negara terkait dengan keamanan dan berbagai kepentingan lainnya menjadi lebih terlindungi. Berikutnya teman-teman,
Sudah lapisan laut teritorial, masih di dalam laut teritorial berlaku yang namanya hak lintas damai. Jadi walaupun UNCLOS memberikan hak ya kepada negara pantai untuk berdaulat ya, berwenang penuh di wilayah laut teritorial, tapi di sini ada yang namanya hak lintas damai atau innocent passage yang harus dijamin kepada kapal-kapal yang melalui ya wilayah laut teritorial. Itu ada 11 ya. Ada 11 tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh kapal-kapal yang melakukan hak lintas damai. Pertama, tidak boleh ya melanggar kedaulatan politik ya, misalnya melakukan kekerasan ya. Kedua, tidak boleh melakukan latihan militer. Ketiga, tidak boleh melakukan kegiatan pengumpulan informasi ya. Keempat, tidak boleh melakukan tindakan propaganda. Kelima, peluncuran ya pendaratan ya dari atas kapal. Keenam ya, melakukan tindakan ilegal ya, fishing ya, illegal lodging atau penyelundupan ya, atau juga melakukan kegiatan bongkar muat manusia ya. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh melakukan pencemaran ya, membuang limbah ya, tidak boleh melakukan penangkapan ikan ya. Yang kesembilan, tidak boleh melakukan kegiatan riset penelitian dan tidak boleh mengganggu komunikasi negara pantai. Dan untuk kapal-kapal selam harus menampakkan diri di wilayah permukaan. Nah, itulah hal-hal yang wajib dilakukan oleh setiap kapal yang melintas secara damai di wilayah teritorial. Kalau ini dilanggar, maka ya hak lintas damainya menjadi hilang dan negara pantai berwenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap kapal-kapal tersebut. Ya, hak lintas damai diatur juga di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, tapi memang ada sedikit pengecualian di mana negara Indonesia berwenang juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 untuk memberikan izin ya kepada kapal-kapal yang melakukan hak lintas damai. Ini sedikit bertentangan dengan UNCLOS. Kalau kita lihat, UNCLOS sama sekali tidak memberikan kewenangan negara pantai untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin terhadap hak lintas damai. Tapi tentunya ini sudah dipertimbangkan berdasarkan kepada kepentingan negara. Berikutnya zona tambahan atau contiguous zone. Contiguous zone itu sepanjang 24 nautical mile. Tujuannya khusus untuk negara mencegah tiga jenis kejahatan atau tiga jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran custom, ya, immigration and quarantine, ya, custom, immigration and quarantine, itu ya teman-teman. Berikutnya landas kontinen, ini juga merupakan zona laut yang diberikan kepada negara-negara pantai yang memiliki ya kelanjutan alamiah ya dari wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen ya. Jadi yang berada di tepi kontinen atau benua ya. Sejauh mana? Hingga jarak 200 nautical mile ya atau 200 mil laut ya. Tambahan ini ya memberikan tambahan yang sangat signifikan. Selain tadi zona ekonomi eksklusif ya, juga ada lagi tambahan ya. Dalam hal pinggiran tepi laut tersebut tidak mencapai jarak tersebut hingga paling jauh 350 mil laut ya sampai dengan 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter. Tapi ya silakan teman-teman perhatikan ya. Jadi selain zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut dari garis pangkal ya, maka ya kita juga mendapatkan lagi sejauh 350 nautical mil yang namanya landas kontinen ya, karena Indonesia memang berada di tepi dari sebuah kontinen atau sebuah benua ya, yaitu benua Asia. Kita mendapatkannya di wilayah Samudra Hindia ya teman-teman. Berikutnya teman-teman, yang terakhir adalah laut lepas. Jadi laut lepas ini tidak dikuasai oleh negara manapun. Kawasan laut ini tidak masuk di dalam kawasan laut negara manapun. Ya, di sini berlaku prinsip kebebasan dalam batas-batas hukum internasional. Ya, tentunya kebebasannya ini ya tidak mutlak ya, karena juga di sini tidak boleh ya melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terutama pelanggaran-pelanggaran yang merusak ya warisan bersama umat manusia, common heritage of mankind, yaitu ya bagaimana adanya kewajiban untuk memelihara alam ya yang ada di dasar laut ya, yaitu salah satunya dengan dibentuk yang namanya Badan Otorita Laut Internasional ya. Nah, negara-negara yang memanfaatkan kekayaan alam di wilayah
yang tidak ada negara yang menguasai ini ya diwajibkan untuk ya memberikan kontribusi sebesar 1% sampai 7% kepada masyarakat internasional ya yang dibayarkan melalui Badan Otorita Laut Internasional. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ya common heritage of mankind ya, menjaga warisan bersama umat manusia. Tentunya dengan menjaga kelestarian dari sumber daya alam yang ada di dasar laut. Saya kira itu teman-teman untuk dasar laut ini nanti bisa dilihat dari alur laut kepulauan ya. Kita memiliki 3 alur laut kepulauan ya. Ini diatur di Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2002, ALK 1, ALK 2 dan ALK 3. Kemudian juga teman-teman bisa baca batas-batas wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga ya diatur di berbagai ketentuan baik dari itu dalam bentuk undang-undang ya maupun Kepres. Yang perlu dipahami ya peraturan-peraturan nasional ini bersifat pengesahan ya karena yang berlaku sebenarnya adalah yang dalam bentuk ya perjanjian antar dua negara, perjanjian bilateral ataupun perjanjian yang bersumber dari hukum internasional ya. Itu ya teman-teman. Silakan teman-teman nanti bisa simak lebih jauh. Kemudian kita juga teman-teman silakan baca, silahkan nanti dalami yang ya kaitannya dengan konflik ya perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, misalnya masalah Blok Ambalat ya, kemudian juga masalah Sipadan Ligitan ya, kemudian juga bagaimana hakim memutuskan ya konflik antara Sipadan Ligitan itu karena salah satu pertimbangan hakim mahkamah ya waktu itu Mahkamah Internasional, kasus Sipadan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional ya. Hakim di situ melihat penguasaan Malaysia ya terhadap Pulau Sipadan Ligitan dianggap lebih terbukti ya daripada klaim yang diajukan oleh Indonesia, sehingga Malaysia dalam hal ini memenangkan kasus yang ada di Sipadan Ligitan ya, tapi tidak otomatis ya memenangkan kasus yang ada di Blok Ambalat, sehingga di dalam putusan Sipadan dan Ligitan Blok Ambalat tidak otomatis dimasukkan ke dalam penguasaan dari Malaysia, jadi masih masuk ke dalam teritorial ataupun yurisdiksi Indonesia. Saya kira itu teman-teman ya. Kemudian juga dengan Australia kita sering menghadapi konflik ya terkait dengan perbatasan, terkait dengan wilayah. Saya ingin sampaikan tentang ruang udara. Jadi untuk ruang udara ya teman-teman di sini harus paham yang namanya adagium yang berlaku ya di dalam wilayah udara yang berasal dari adagium Romawi ya, cujus es solum ya, eus et colum artinya ya, who is the soil hit it is up to the sky, artinya penguasaan suatu negara ya terhadap wilayah ruang udara ya itu tidak terbatas, artinya sampai dengan ruang angkasa itu ya teman-teman. Namun prinsip ini ya prinsip ketinggian tidak terbatas ini ya ternyata tidak dapat dipertahankan lagi seiring dengan kemajuan teknologi seperti peluncuran dan penempatan satelit di ruang angkasa, peluncuran pesawat ruang angkasa yang melintasi ruang udara suatu negara, pada praktiknya tidak pernah meminta izin dari negara yang bersangkutan, demikian pula penempatannya pada orbit tertentu ya. Namun demikian sampai pada ketinggian berapa kedaulatan negara atas ruang udaranya belum ada kesepakatan. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami ya. Jadi pengaturan ruang udara juga angkasa memang merupakan aturan yang relatif baru dibandingkan dengan pengaturan internasional di wilayah bumi lainnya seperti halnya laut. Ya, hal ini dapatlah dimaklumi mengingat sebelumnya belum terpikirkan bahwa manusia akan bisa terbang sampai mencapai bulan, benda-benda angkasa lainnya. Itu ya teman-teman. Kemudian yang harus teman-teman pahami bahwa kedaulatan negara di ruang udara ini sangat ya tinggi sekali ya, sangat kuat sekali ya, bahkan lebih kuat ya, lebih ketat ya, lebih strict daripada yang berlaku di laut ya. Jadi pelanggaran di wilayah udara ini sangat berbahaya sekali ya, sangat berbahaya sekali dan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya dieksekusinya pesawat yang melakukan pelanggaran wilayah udara ya. Misalnya kasus contoh ya, banyak menimpa pesawat-pesawat sipil yang tersesat masuk ke dalam wilayah udara negara lain, kemudian akibatnya sangat fatal, menimbulkan korban karena dieksekusi oleh negara yang dilanggar wilayah udaranya tersebut. Ya, banyak sekali kasus-kasus yang dapat kami sampaikan, misalnya kasus pelanggaran ruang udara ya di Indonesia juga ya antara pesawat asing ya. Misalnya Malaysia juga pernah ya melakukan pelanggaran
wilayah udara di Indonesia, ya, begitu juga Amerika, ya, dan ini menimbulkan konflik yang senantiasa memanas, ya. Bahkan kalau teman-teman ingat, ya, kasus terakhir, ya, antara Turki dengan, ya, Rusia, ya, di mana pesawat Rusia ditembak, ya, jatuh oleh Turki, ya, karena pesawat tempur, ya, pesawat perangnya tersebut melanggar wilayah Turki. Ya, tentunya ini akan menimbulkan konflik yang memicu perang, bahkan, ya, karena pelanggaran wilayah ini memang tadi, ya, akan lebih serius daripada pelanggaran di laut. Saya kira itu teman-teman untuk wilayah sebagai unsur dari negara, ya. Nanti silakan teman-teman pelajari lebih lanjut, ya, di dalam materi yang akan saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.